Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dari kelas PTIK H24. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu analisis sejarah dan peraturan perundungan K3 dalam dunia industri. Studi kasus kecelakaan kerja di industri manufaktur logam. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu industri manufaktur logam merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Kontribusinya terhadap penyediaan komponen mesin berat, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan industri turunan menjadi sektor ini sangat strategis. Namun, di balik nilai strateginya, industri manufaktur logam menyimpan potensi bahaya kerja yang kompleks. Data menunjukkan bahwa sektor manufaktur menempati peringkat kedua tertinggi dalam hal kecelakaan kerja setelah sektor konstruksi. Studi kasus ini mengkaji sebuah perusahaan manufaktur logam berskala menengah yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir mencatat serangkaian insiden kerja serius. Insiden tersebut meliputi cedera tangan akibat mesin pres yang beroperasi tanpa perlindungan pengaman atau machine guarding. Kedua, gangguan pendengaran pada pekerja akibat paparan kebisingan tinggi yang terus-menerus. Tiga, keluhan gangguan pernapasan akibat paparan asap dan debu logam di area pengelasan. Keempat, serta praktik pekerja tenaga kerja baru tanpa memberikan pelatihan keselamatan terlebih dahulu. Temuan audit internal semakin memperkuat indeksi adanya masalah sistematik. Perusahaan ternyata belum menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 dan penggunaan alat perlindungan diri APD bersifat opsional dan tidak diawasi. Tidak terdapat dokumentasi identifikasi bahaya dan penilaian risiko, serta rambu-rambu keselamatan dan prosedur kerja tidak tersedia secara lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bukan sekadar insiden teknis yang berdiri sendiri, melainkan cerminan kegagalan sistematik dalam tata kelola keselamatan kerja. Oleh karena itu, analisis dalam laporan ini dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan historis, normatif yuridis, manajerial, dan kultur untuk mengungkap akar permasalahan yang merumuskan solusi perbaikan yang cepat. Kedua, analisis sejarah K3. Kasus kecelakaan kerja di perusahaan manufaktur logam ini secara mencolok mencerminkan kondisi dunia industri dalam pengembangan konsep K3 modern, khususnya pada revolusi industri abad ke-18 dan 19. Pada era tersebut, mesin-mesin produksi dioperasikan tanpa perlindungan pengamanan. Pekerja bekerja dalam lingkup dengan kebisingan tinggi serta paparan debu dan asap beracun tanpa ventilasi memadai, dan tidak ada sistem pelatihan keselamatan bagi tenaga kerja baru. Kecelakaan seperti cedera tangan akibat mesin pres, gangguan pendengaran permanen, dan penyakit paru akibat paparan debu logam dianggap sebagai resiko inheren. Pekerja yang harus diterima pekerja, bukan sebagai kegagalan yang sistem yang menjadi tanggung jawab pengusaha. Kondisi ini memicu gerakan buruh dan reformasi sosial yang akhirnya melahirkan regulasi keselamatan kerja pertama seperti Factory Acts 1833 di Inggris yang mengatur pembatasan jam kerja anak dan mengangkat inspektur pabrik, serta respons atas tragedi kebakaran pabrik Ringel Shirtwest 1911 di Amerika Serikat yang mendorong lahirnya berbagai peraturan keselamatan modern. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknologi perusahaan berada di era modern, secara manajerial dan kultur masih terjebak dalam pola pikir pra-regulasi abad ke-19. Tidak adanya perlindungan mesin, pembiaran paparan kebisingan dan asap plus, ketiadaan pelatihan bagi prakerja baru, serta absennya sistem manajemen K3 merupakan bukti bahwa perusahaan gagal mengambil pelajaran dari sejarah panjang perjuangan
keselamatan kerja. Regulasi modern seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan PP Nomor 50 Tahun 2012 sejatinya lahir untuk mencegah terulangnya praktik-praktik berbahaya masa lalu. Namun implementasinya sangat bergantung pada komitmen manajemen. Dengan demikian, kasus ini menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis diikuti oleh kemajuan keselamatan kerja tanpa adanya kesadaran historis dan sistem manajemen yang kuat. Ketiga, yaitu identifikasi bahaya dan risiko. Berdasarkan deskripsi kasus, berikut adalah identifikasi 5 potensi bahaya utama di tempat kerja beserta analisis risikonya. Yang pertama, bahaya mekanisme, seperti mesin pres tanpa perlindungan. Mesin pres yang dioperasikan tanpa perlindungan atau pengaman merupakan sumber bahaya mekanisme yang sangat serius. Risiko yang ditimbulkan adalah terjadinya kontak langsung antara tangan pekerja dan area penekanan mesin yang memiliki energi kinetik sangat besar. Dampak jangka pendeknya yaitu cedera traumatis akut seperti luka robek, patah tulang, remuk, amputasi jari atau tangan, pendarahan hebat, dan shock traumatis yang memerlukan penanganan medis darurat segera. Dampak jangka panjangnya yaitu disabilitas permanen yang mengakhiri karir pekerja, trauma psikologis atau PTSD, penurunan kualitas hidup, beban ekonomi bagi pekerja dan keluarga, serta biaya kompensasi yang besar bagi perusahaan. Kedua, yaitu bahaya fisik. Kebisingan tinggi, proses produksi seperti penempaan, pemotongan, dan pengerindaan logam menghasilkan kebisingan dengan instansi tinggi, diperkirakan mencapai 95 atau 105 dB. Jauh di atas nilai ambang batas 85 dB untuk pajanan 8 jam. Dampak jangka pendek, tinnitus atau telinga berdenging, gangguan komunikasi verbal, penurunan konsentrasi, peningkatan tekanan darah, dan kelelahan. Dan yang terakhir, stres akibat ketidaknyamanan akustik. Dampak jangka panjangnya yaitu noise induced hearing loss atau NIHL atau gangguan pendengaran permanen yang bersifat irreversible, ketulian total atau parsial, isolasi sosial, depresi, dan peningkatan risiko kecelakaan karena tidak mendengar peringatan bahaya. Dan ketiga yaitu bahaya kimia, asap dan debu logam. Asap las mengandung partikel logam berbahaya seperti mangan, kromium, heksavalen, nikel, serta gas beracun seperti karbon monoksida dan nitrogen oksida. Tanpa ventilasi memadai, kontaminan ini terakumulasi di udara dan dihirup pekerja setiap hari. Dampak jangka pendeknya itu iritasi mata, seluruh saluran pernapasan, batuk, sesak napas, metal fever atau demam, menggigil, nyeri otot, sakit kepala, mual, dan rasa logam di mulut. Dampak jangka panjangnya yaitu pneumoconiosis atau siderosis, fibrosis paru, gangguan fungsi paru kronis, peningkatan resiko kanker paru dari kromium heksavalen, serta gangguan neurologis akibat akumulasi mangan yang menyerupai gejala Parkinson's. Keempat yaitu bahasa ergonomi, postur kerja statis. Perjelas, operator mesin bekerja dalam postur membungkuk dalam waktu lama, leher menekuk, serta melakukan gerakan tangan berulang-ulang. Mengangkat komponen berat secara manual tanpa alat bantu juga menambah risiko ergonomi. Dampak jangka pendeknya itu nyeri punggung bawah, pegal otot leher, bahu, dan lengan, kelelahan otot lokar,
serta kram tangan akibat gerakan repetitif. Dampak jangka panjangnya yaitu gangguan muskuloskeletal kronis, MSDS, Hermann-Nichols plus, HNIP, atau saraf terjepit, carpal tunnel syndrome, tinnitus, osteoartritis dini, penurunan mobilitas, dan cacat tetap yang dapat menyebabkan pensiun dini. Yang kelima, bahaya psikososial. Ketidakadaan pelatihan prosedur kerja, faktor organisme, serta tidak adanya pelatihan K3 bagi pekerja baru, tidak ada prosedur kerja aman, tidak ada dokumentasi risiko, dan rambu keselamatan tidak lengkap, menciptakan lingkungan kerja yang tidak pasti dan membingungkan. Dampak jangka pendeknya itu kecemasan dan ketakutan menghadapi berbahaya, kebingungan terhadap prosedur kerja, kesalahan akibat ketidaktahuan, stres akut, dan penurunan konsentrasi. Dampak jangka panjangnya yaitu stres kronis, burnout, depresi, gangguan kecemasan, terbentuknya budaya kerja tidak aman yang berbudaya, peningkatan risiko kecelakaan secara sistematis, turnover tinggi, dan peningkatan absensi kerja. Selanjutnya kita akan membahas analisis pelanggaran peraturan K3. Perusahaan telah melanggar beberapa regulasi antara lain yaitu 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 Ayat 1 mengatur kewajiban pengusaha memenuhi syarat keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan dan memberikan alat perlindungan diri. Kedua, pelanggarannya itu mesin pres tanpa perlindungan atau APD tidak diwajibkan. Pasal 9 ayat 1 mengatur kewajiban mengurus penunjukan menjelaskan kondisi bahaya kepada tenaga kerja baru. Pelanggarannya tidak ada pelatihan K3 bagi pekerja baru. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat 1 mengatur hak pekerja atau atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 87 ayat 1 mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 SMK3 yang terintegrasi. Pelanggarannya tidak diterapkan SMK3 dan tidak ada perlindungan K3 yang memadai. Ketiga, peraturan pemerintah nomor 50/2012 tentang SMK3. Pasal 5 mewajibkan perusahaan berisiko tinggi menerapkan SMK3. Pasal 9-13 mengatur kewajiban identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan dokumentasi. Pelanggaran tidak diterapkan SMK3 dan tidak adanya dokumentasi identifikasi bahaya. Keempat yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Perlindungan Diri. Pasal 2 ayat 1 mewajibkan pengusaha menyediakan APD bagi pekerja. Pasal 5 ayat 2 mewajibkan pekerja memakai APD. Pelanggaran APD tidak lengkap dan penggunanya hanya bersifat opsional. Selanjutnya, evaluasi kegagalan manajemen K3. Yang pertama, perencanaan K3, tidak adanya kebijakan K3, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan alokasi anggaran K3. Kedua, pelaksanaan K3, tidak ada SOP, pelatihan K3, dan kewajiban APD, tidak ada petugas K3. Ketiga, pengawasan dan evaluasi, tidak ada inspeksi rutin, tidak lanjut audit, atau investigasi insiden dan pengukuran lingkungan kerja. Ketraktir budaya keselamatan, manajemen tidak berkomitmen, pelanggaran dibiarkan, pekerja tidak dilibatkan, dan produksi diutamakan di atas keselamatan. Rekomendasi solusi berbasis regulasi. Pertama, penerapan SMK3 sesuai PP nomor 50 tahun 2012. Perusahaan wajib menerapkan SMK3 secara bertahap, menyusun kebijakan K3 tertulis, membentuk P2K3, melakukan identifikasi bahaya penilaian risiko atau HIR-EDC, serta menyusun program K3 tahunan dengan anggaran khusus. Kedua,
Program pelatihan K3 bagi pekerja memberikan pelatihan induksi bagi pekerja baru sebelum bekerja, pelatihan tahunan untuk semua pekerja, dan pelatihan khusus bagi operator mesin press, welder, dan petugas K3. Yang ketiga, pengendalian risiko ada 3, yaitu pertama teknis, memasang pelindung mesin atau machine guarding, sistem ventilasi lokal atau LEV di area las, dan peredam kebisingan. Kedua, administratif, membuat SOP pekerja aman, rambu K3 lengkap, rotasi pekerja, dan sistem izin kerja. Yang ketiga, APD, penyediaan dan mewajibkan penggunaan helm, safety shoes, evelek, masker las, dan sarung tangan dan apron. Keempat, sistem pengawasan dan audit K3 melakukan inspeksi rutin harian, mingguan, dan pengukuran lingkungan kerja berskala, audit internal SMK 3 setiap 6 bulan, investigasi setiap insiden dengan root cause analysis, dan pelaporan near miss. Yang terakhir yaitu refleksi akademik. Menurut saya, peraturan perundang K3 sangat penting untuk menjaga kasus serupa terulang. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan PP Nomor 50 Tahun 2012 memberikan panduan jelas tentang bagaimana perusahaan harus melindungi pekerja. Tanpa regulasi, keselamatan kerja akan diakibatkan demi mengatur produksi mata. Namun kasus ini membuktikan bahwa regulasi saja tidak cukup. Perusahaan telah melanggar banyak aturan tetapi tetap beroperasi. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan sangat bergantung pada komitmen manajemen dan pengawasan pemerintah. Sebagai calon profesional, saya menyadari K3 bukan segera kewajiban hukum, tetapi tanggung jawab moral. Pekerja berhak pulang dengan selamat kepada keluarganya. Saya akan menjadikan keselamatan sebagai prioritas, bukan karena takut aturan, tetapi karena peduli pada sesama. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.